Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, sahibul bait, sahibul hajat, bapak-bapak, ibu-ibu, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad tubuh badanmu itu ada satu gumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh badanmu jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang satu gumpal itu sudah rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, itulah hati, itulah jantung hati yang ada dalam diri manusia. Jadi awal kedatangan saya kemari sekitar setahun yang lalu, lebih setahun yang lalu, itu adalah berawal dari hati seorang tua yang menonton ceramah saya, merindukan supaya berjumpa dengan saya dan berdoa siang dan malam, Opung Nainggolan. Itu awal cerita saya kemari. Lalu begitu pentingnya hati. Mungkin hari ini beliau karena satu dan lain hal, tapi sampai saya mati, sampai anak cucu saya akan ceritakan itu. Awal kedatangan saya kemari adalah karena doa beliau. Lalu kemudian dikabulkan Allah. Akhirnya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Sapanauli, membawa saya kemari. Itulah asal muasal. Setelah bertemu dengan Opung, kemudian anak beliau, menantu beliau, cucu beliau, keponakan beliau, karyawan beliau, bertemu berikutnya, berjumpa kami di Brastagi, kemudian berjumpa lagi di dekat Tebing Tinggi, lalu kemudian banyaklah perbuatan-perbuatan baik yang hanya Allah saja yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kami tak dapat membalas. Kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'u lahu, doakan. Mudah-mudahan Opung Nainggolan beserta seluruh keluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, diistiqomahkan dalam iman dan Islam. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau hati kita baik, Allah akan kasih kebaikan. Kalau hati kita lurus, Allah akan luruskan niat, dan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Saya yakin dan percaya, walaupun Ustaz Iqbal sudah memesankan supaya nanti kami singgah terbatas saja, mungkin di tempat lain terbatas itu cuma 5-10 orang, tapi di Simalungun beginilah yang dimaksud terbatas itu. Nah ini kan artinya orang, zaman dulu kita kan memikirkan mau tak orang datang. Zaman dulu kita berpikir kalau buat acara di masjid bisa tak orang datang. Jadi begitu orang sudah ramai datang, saya yakin dan percaya ini adalah bukti hati orang tua kita dulu bersih, sampai ke anak cucunya bersih, semua yang datang ini bersih. Begitu juga nanti almar'u ma'aman ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang ada dalam hatinya karena kasih sayangnya. Bersama kita di Simalungun ini, bersama pula kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini 5 poin. Poin yang kedua, man ahabba ayyubusatalahu. Kenapa Ustaz batasi 5 poin? Karena 5 tampah yang ada di depan. Man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi kami dari Medan mau ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di Siantar Simalungun. Kedatangan tak lain tak bukan untuk menyambung silaturahim. Silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Ada orang mengatakan umur tak bisa ditambah Pak Ustaz, rezeki pun tak bisa ditambah, karena sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini dibuktikan, andai kami tak singgah kemari, tak dapat ulos. Cuman lebih cantik pula ulos Bang Iqbal tuh tengok. Memang begitu, selalu kita tengok lebih bagus yang dipakai orang. Andai tadi yang merah itu dikasihkan saya, pasti nampak saya lebih cantik lagi warnanya. Nah, oleh sebab itu maka kalau dipeturutkan keinginan manusia ini tidak ada batasnya, kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka menyambung tali silaturahim ini kita terhalang sekarang.
Tak bisa karena corona. Biasanya di mana-mana bersalaman, sampai kemari tak ada lagi salaman. Lalu kemudian biasanya ngobrol panjang lebar, kemudian orang takut banyak bicara. Biasanya di mana-mana takut orang air liur nih lepas masuk kena penyakit segala macam. Itu makanya makanan yang ditutup dari tadi. Supaya takut kena air liur. Nanti dibuka Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka sambung silaturahim. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Islam tidak mengajarkan putus silaturahim walaupun berbeda agama, apalagi beda suku, apalagi cuman beda mazhab, beda ormas, Al-Wasliyah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Maka sedangkan berbeda agama saja dalam Islam diajarkan, ibuku mau bersilaturahim dengan aku ya Rasulullah, tapi agamanya beda. Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh aku kasih dia hadiah. Kata Nabi, i'tiha, berikan dia hadiah. Jadi Islam itu adalah agama yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ini poin yang kedua, jangan pernah putus silaturahim. Walaupun banyak tahajud malam, penuh catatan zikir, hatam Quran tiap bulan, tapi kalau dia putus silaturahim, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Pertama, bersihkan hati. Yang kedua, sambung silaturahim. Berbagai macam elemen masyarakat, suku, multi etnis dan lain sebagainya. Yang ketiga, tahadu tahabu. Tadi disebut, berikut ini pemasangan ulos kasih sayang. Ini sekarang kan orang lagi tren ini, kalau ada buat sesuatu, mana dalilnya? Ini memasangkan ulos kasih sayang nih sunnah apa bid'ah ini? Ada tak dalilnya? Dalam hadis Nabi dikatakan tahadu tahabu. Tahadu saling berbagi hadiahlah kamu. Tahabu maka kamu akan berkasih sayang. Cuman lain tempat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara mengungkapkannya. Pergi saya ke Kalimantan, lain cara orang kasih sayang di Kalimantan terhadap saya. Begitu turun dari pesawat di airport disediakannya tebu panjang. Saya tanya ke panitia, apa maksud ini? Dikasih golok panjang. Begini cara kami menyambut tamu. Ustaz potong tebu nih, mesti putus sekali gitu. Sampai saya ke Papua di Sorong, Sorong nama tempat tuh Papua. Lalu turun di airport, lain cara orang Papua memberikan kasih sayang. Dikasihnya piring besar, gambar burung kasuari, cendrawasih, lalu disuruh saya memijak. Coba pijak piring nih, letakkanlah kaki. Nah, saya bawa piringnya sampai di rumah saya simpan sebagai kenang-kenangan. Jadi di situ saya lihat, ternyata Indonesia ini dari mulai Aceh sampai Papua beraneka macam ragam suku, bahasa, agama dan bangsa, tapi semuanya menyambut tamu dengan kasih sayang. Dan di Siantar Simalungun begini rupanya mereka mengungkapkan kasih sayang, dikasih pakai ulos kasih sayang. Tadi Bang Iqbal menengok saya, dilihat dari tatapan matanya, disuruhnya lepas. Dia bilang tidak, selama ini saya sampaikan supaya direkam nanti diviralkan, supaya ditengok orang saya pakai ulos. Oleh sebab itu maka berkasih sayang. Cuman dalam hadis itu dikatakan saling berbagi hadiahlah kamu. Disebutnya situ saling. Kalau saling itu berarti mesti saya balas ini. Cuman kami tak pula membawa apa yang mau dibalaskan. Karena Ustaz Iqbal ngasih tahu kita cuman lewat minum-minum aja sebentar, habis itu cabut kita gitu. Jadi bukan salah saya, salah Ustaz Iqbal. Tapi insya Allah panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kunjungan ini kunjungan balasan pula datang ke Pekanbaru Riau insya Allah. Datang ahlan wa sahlan, marhaban. Kalau kata orang Arab ahlan, ahlan kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, sahlan artinya semua urusan mudah. Kalau sudah dianggap sebagai keluarga, urusan menjadi mudah, maka lapang dada, lapang urusan, dimudahkan Allah segala urusan hidup, urusan dunia, masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Tak bisa kita memberikan banyak, sedikit. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak bisa kau berikan semua, kau berikan sebagian. Yang keempat, puncak daripada ibadah orang beriman adalah bisa sholat di Baitullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Puncaknya adalah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji. Sekarang banyak orang punya duit tapi pergi hajinya cuman sampai Cengkareng aja.
Kenapa? Kena tipu trapel. Alhamdulillah, masyarakat Siantar, Simalungun insya Allah tidak akan tertipu karena Grand Sapanauli sudah memberangkatkan Ustadz Iqbal Saukini, abang kelas saya di Mesir. Beliau angkatan 94, saya 98, 4 tahun beda umur kami. Walaupun nampaknya lebih muda dia daripada saya. Entah apa pelet dipasangnya. Nah, oleh sebab itu maka kemarin kami berangkat umroh bulan Januari, itu jumlah jamaahnya dari Grand Sapanauli berapa orang, Bang? 316 orang. Jadi satu pesawat tuh Grand Sapanauli semua isinya. Campur-campur sikit lah dari yang lain. Jadi sampai ke Makkah, Madinah dulu ke Makkah. Tapi mungkin sampai hari ini kita belum ada kabar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, tak ada halangan. Bulan Maret nanti kita berangkat umroh bersama lagi insya Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu maka kalau sebelum-sebelumnya itu bulan Januari, ternyata bulan Januari ini bermasalah. Pertama, terlalu dingin, rasa-rasa beku tapak kaki. Yang kedua, terlalu mahal karena itu musim libur Saudi Arabia. Yang ketiga, terlalu ramai. Karena terlalu ramai, terlalu dingin, terlalu mahal, akhirnya kami geser. Selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan sampailah niat kita ke tanah suci insya Allah. Yang terakhir, yang kelima, nanti tak lama lagi kami akan meninggalkan Bapak Ibu. Kita berpisah, tapi sesungguhnya orang beriman tak pernah berpisah. Kenapa? Karena Bapak Ibu pasti mendoakan saya, mendoakan kami semua. Almar'u ma'aman ahab. Kalau orang sayang, dia doakan dalam sholatnya. Dan Bapak Ibu selalu mendoakan saya, tidak hanya selesai sholat, di dalam sholat, walaupun tak menyebut nama saya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Hadis itulah masuk. Ketika menyebutkan itulah masuk saya, masuk Bapak Ibu semua. Pertama kepada Nabi Muhammad di Madinah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua baru kita, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dengan syarat soleh. Makanya kita selalu minta anak supaya masuk dia ke dalam itu, selalu kita doakan Rabbi habli minas sholihin, supaya masuk dia ke dalam. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya Bapak Ibu sahibul bait, tak dapat disebutkan nama satu persatu, semuanya soleh dan solihah, supaya masuk kita dalam doa itu. Soleh solihah, hidup istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kalau tak bisa mengingat apa yang 5 poin tadi, mudah saja, itu direkam. Tinggal buka Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya Abdul Somad, mohon maaf, beribu maaf. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza. Hanya Allah yang dapat membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.